Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Kitab Bulughul Maram. Kita loncat dulu babnya, bab Kitabul Jami, bab yang akhir. Kitabul Jami, jadi hadisnya nomor ini. Sekarang hadis 1466. Berapa pentak? Bulu Jami 1466. 659 halaman 659. di bawah loh. Bisa jauh kan? Sulit loh. Tapi nunggu. Iya bisa jauh. Dari kata Dede sudah bawa kan? Tetap bawa. Dek, Disuruh di sana, sasar. Di jantung sebelah sini. Dede. udah ketemu? Dede. Kitabul Jami, kitab yang menghimpun, kitab kelengkapan, melengkapi hukum-hukum fikih. Babul adabi, bab adab. Adab itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Kata lain tata krama, sopan santun. Kalau definisinya ulama bermacam, ada beberapa definisi, cuma yang lebih mencakup definisi adalah perkataan atau perbuatan yang terpuji, itu disebut adab ya. Langsung saja kita baca. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hakul muslim, hak seorang muslim alal muslim, atas muslim yang lain, maksudnya sittun, ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Idza, apabila laqitahu, engkau menemuinya, fasallim alaih, maka hendaklah dia memberi salam kepadanya. Wa idza da'aka, dan apabila dia memanggil, maksudnya mengundang di sini, mengundangmu, fa'ajibahu, maka perkenankanlah, maksudnya datanglah. Wa idza stansohaka fansohu, wa idza, dan apabila istansohaka, dia meminta nasihatmu, fansohu, maka nasihatilah ia. Wa idza atosa fahamidallaha fashamidhu, wa idza, dan apabila atosa, dia bersin, fahamidallaha, lalu dia memuji Allah, fashamidhu, maka doakanlah ia. Wa idza marido, dan apabila ia sakit, fa'udhu, maka jenguklah ia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia mati, fatba'hu, maka iringilah jenazahnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sah.
Ini banyak rincian yang kita bahas satu persatu ya. Hak seorang muslim. Hak ada bermakna wajib, ini adalah satu ketentuan. Satu hak. Ya, ada orang katakan hak itu adalah sesuatu yang dimiliki. Antara hak dan kewajiban tuh ini kan muslim A gitu ya. Muslim A, katakan muslim pertama tuh A. Muslim A punya hak atas muslim yang lain. Muslim lain juga punya hak atas muslim yang lain juga punya hak atas muslim yang A itu. Misalkan Fahmi dan Farhan contohnya. Muslim dan muslim. Fahmi punya hak atas Farhan. Nah, hak Fahmi adalah kewajiban Farhan. Sama, hak Farhan adalah kewajiban Fahmi. Itu begitu, hak memahami hak dan kewajiban. Hak kita adalah kewajiban orang lain terhadap kita. Kemudian hak orang lain adalah kewajiban kita terhadap orang lain. Nah, itu antara hak dan kewajiban itu nggak bisa dipisah, ya. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Pertama apa? Iza laqitahu, apabila engkau menemuinya, fasalim alaih, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya. Ini coba dibuka hadis nomor berapa ini? 1472. Pertama kita bahas memberi salam dulu ya. Jadi kita apabila menemui muslim yang lain, maka dia punya hak untuk diberi salam. Coba buka 1472. Deh. Si Nantenik, 1472. Dia udah itu. Hah? Tunjukin. Hadisnya. 1472 halaman 62 sama dia di belakangnya. Itu hadisnya. Udah ketemu? Deh. 1472. Ini hubungan dalil namanya, hubungan dalil. 1472 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaula, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis shagiru alal kabir, hendaklah orang yang kecil, orang yang muda maksudnya di sini, memberi salam kepada orang yang lebih tua. Ini adab ya, yang lebih muda dulu yang memulai. Wal maru alal qa'id, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Itu adabnya. Wal qalilu alal kasir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan pada satu riwayat bagi Muslim, warakibu, dan yang berkendaraan alal masyi, kepada orang yang berjalan. Ini adab memberi salam siapa yang memulai terlebih dahulu. Yang lebih muda memulai lebih dahulu kepada yang lebih tua. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Yang berkendaraan kepada yang yang berjalan. Nah, itu adab yang pertama kali memulai memberi salam. Kemudian boleh gak dibalik? Yang lebih tua dulu kepada yang lebih muda? Boleh. Tuh. Cuma yang lebih patut yang muda kepada yang lebih tua. Nah, itu satu. Yang siapakah yang memulai lebih dahulu?
Kemudian coba buka lagi hadis 1473 bawahnya. Ya. Bawahnya. Wa an Aliyin radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jama'ati idza maru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Yujzi'u, mencukupi, anil jamaah, dari sekelompok orang, beberapa orang, banyak maksudnya. Idza maru, apabila mereka melintas, ayyusallima ahaduhum, seorang dari mereka memberi salam. Wa yujzi'u, dan mencukupi, anil jamaati, dari banyak orang, ayyarudda ahaduhum, seorang di antara mereka, ayyarudda, menjawab, maksudnya menjawab salam. Nah, ini cara memberi salam dari banyak orang dan cara menjawab salam dari banyak orang. Jadi kalau ada rombongan, ya kan, datang kepada rombongan yang lain misalnya, itu cukup seorang saja yang memberi salam. Tuh, rame-rame assalamualaikum, rame-rame semuanya, nggak usah, cukup satu orang aja. Ya boleh juga beberapa orang, nggak apa-apa ya. Yang penting ada yang diajarkan Nabi itu kan. Kemudian menjawabnya juga sama, wa yujzi'u anil jamaati ayyarudda ahaduhum, dan cukup dari banyak orang itu seorang di antara mereka ayyarudda, menjawab salam. Mudah ya dipahami ya. Kemudian lihat lagi hadis bawahnya 1474. 1474. Wa anhu. Ini itu ada, kan biasanya begini, biasanya domir kembali itu kepada yang terdekat. Nah, hadis yang terdekat itu hadis 1473 kan? 1473 dari siapa? Ali kan? Nah, cuman di sini wa anhum, dan darinya maksudnya dari Abu Hurairah, itu ya, diberi keterangan itu. Bukan dari Ali tapi dari Abu Hurairah. Nah, sebelumnya itu. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinali dong kan? Dan saya nama si Pahmi itu nih. Ini bang, kamu. Kitabul Jami bab adab loncat dulu. 1474 hadis. Buka 1474. Nah, ini sama pengen coba sih bang. Ini coba. Loncat dulu loh. Selesai. Ini sama. Sama masih sama.
Sampai jumpa tuh deh Son. Oke, saya baca lanjut ya. Wanhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. La tabda'u, jangan kamu memulai. Ini di garis bawah ini larangan, haram. Al yahuda, kepada orang-orang Yahudi, walan nasara, dan kepada orang-orang Nasrani, bisalam, dengan salam. Jangan kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, jangan memulai. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian menemui mereka fitorikin, di satu jalan, fataruhum ila adiyaqih, maka desaklah ia kepada yang lebih sempit. Akhrajahu Muslim. Nah, ini adab memulai salam. Artinya kita dilarang memulai salam dengan ucapan assalamualaikum ya, kepada orang Yahudi atau Nasrani. Karena kalau dibalik, kalau misalkan mereka mengucap assalamualaikum, kan ada juga kan, siapa yang duluan nih? Nah, di hadis lain itu ada Nabi ajarkan jawabnya itu alaikum, enggak pakai salam, cukup alaikum atau waalaikum. Ini jawab salam kepada orang Yahudi atau Nasrani yang memulai salam dengan ucapan assalamualaikum, sekalipun lengkap assalamualaikum warahmatullah begitu misalnya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintah sama Nabi jawabnya cukup alaikum, enggak pakai salam. Alaikum atau waalaikum. Boleh pilih mau yang pakai wawu atau yang tidak, cukup. Dan atasmu, kalau pakai wawu, alaikum atasmu. Oh, dia belajar sorotnya Allah. Ya, itu aja yang diperintah sama Nabi ya. Walaupun mulai salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup jawabnya alaikum atau waalaikum. Itu di hadis lainnya. Kalau kita memulai salam lebih dahulu haram hukumnya, karena kita dilarang. Yes. Sekarang buka hadis nomor 1489. Sebentar dulu. 1489, iya benar. Deh. Wan Abi Ayyub, dan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim ayyah jura akhahu. Ayyah jura, mendiamkan, menghajar, mendiamkan, nggak ngomong, nggak apa, cuekin gitu ya kan, musuhan ceritanya. Ya, ini ayah jura, ayah jura akhahu, saudaranya, saudara muslim, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari, maksudnya lebih dari 3 hari, berarti maksimal berapa hari? 3 hari. Yaltaqiyani, ini tafsiran atau penjelasan dari ayat juro akhahu. Yaltaqiyani, mereka keduanya bertemu. Fayu uridu hadza,
yang ini berpaling. Wa yu'ridu hadza, yang ini berpaling. Cuek apa? Berpaling muka, apa? Bercuekan. Udah diem. Gitu. Iya. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik di antara keduanya allazi yabda'u bisalam, yang memulai salam. Muttafaqun alaih, sebagai oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kalau udah 3 hari kemudian jangan musuhan lagi. Cara bayannya bagaimana? Salam, assalamualaikum, gitu ya kan? Gitu. Terus kalau di hadis lain tuh ada Senin atau Kamis, aku lupa itu ya. Itu amal-amal diangkat ke langit, kemudian diampuni orang-orang mukmin dosa-dosa mereka, kecuali itu satu yang bermusuhan, nggak diampuni. Tuh hati-hati tuh. Dari Senin atau Kamis, atau Senin dan Kamis, saya lupa itu ya. Semuanya orang-orang mukmin mendapat pengampunan kecuali mereka yang bermusuhan. Muslim sama Muslim. Iya. Kalau sesama non Muslim Enggak, kalau itu ya. Ada batasan waktu juga bisa. Apaan? 3 hari. Bermusuhan sama orang non muslim. Ada batasan waktunya. Selain Non muslim. Selain Kalau orang muslim, kalau juga non muslim ada batasannya. Marah itu juga waktunya. kalau iya. Betul. Ini akhahu memang walaupun ditujukan kepada seorang muslim, tapi juga maknanya umum. Itu apa namanya? Bisa juga mencakup kepada selain mukmin, ya. Tetapi yang di hadis ini maksudnya seorang mukmin, gitu, muslim atau mukmin, nggak boleh lebih dari 3 hari. Terus boleh nggak lebih dari 3 hari? Kalau berdasarkan hadis nggak boleh kan? Tapi Nabi pernah mencuekin sahabat ketika itu sahabat itu nggak mau ikut perang. Sampai berapa hari? Di Rasulullah ada itu panjang hadisnya. Sampai 40 hari. Dicuekin sama Nabi. Bertentangan nggak dengan hadis ini? Bertentangan. Tapi pada waktu itu Nabi ingin memberi pelajaran. Jadi begini ceritanya, cerita tuh. Nabi ingin orang-orang yang tidak ikut perang itu mengakui kesalahannya dan minta maaf sama Nabi. Tapi ini orang ini memang pandai bicara nih orang. Berkata kepada Nabi, biar Allah dan Rasulnya yang memberikan hukum. Biar Allah yang memberikan hukuman. Nabi marah, ya. Hukumannya itu 40 hari. Tuh. Nah, jadi boleh mendiamkan, berdasarkan hadis itu ya, mendiamkan seseorang dalam beberapa waktu tertentu untuk memberi pelajaran. Ya. Sekarang itu cara baik Anda, kalau bahasa gitu cara baik dengan memberi salam. Coba lihat hadis 1559. 1559. Ya.
Udah ketemu? Wan Abdullah bin Salam, dan dari Abdullah bin Salam qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, wasallu bilail, dan sholat malamlah, annasu niyam, sedangkan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dengan selamat. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa shahahahu, dan dia telah mengesahkannya. Sini kita bahas tentang salam ini. Nah, tadi di hadis yang 1466, idza laqitahu fasalim alaih, apabila engkau menemuinya fasalim, maka berilah salam kepadanya. Nah, hadis ini berupa perintah fasalim. Hukum asal perintah apa ya? Wajib. Tetapi memberi salam itu, memulai maksudnya, itu dihukumi sunnah berdasarkan ini, hadis ini. Hadis 1559, yakni lafaz afsyus salam. Afsyus salam, menebarkan salam, yakni menggemarkan memberi salam. Nah, ini dalil yang memalingkan memberi salam itu hukumnya sunnah. Tuh, ya, memberi salam hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam hukumnya wajib. Dari mana itu istimbat hukumnya? Dulu ya, aku lupa catat soalnya. Dari wajib itu ada di Al-Quran. Nah, ada ya? Al-Quran surat ini. Nah, kita dulu. Baca lebih. Surat An-Nisa Surat An-Nisa ayat 8 6. Nah, itu tulisnya ya. Hapus ya. Ini ya. Oh, ini 89. Dari 9 juga. Ibu-ibu kelihatan gak nih tulisannya? Itunya kelihatan. Wa idza huyitum bitahiyatin Surat An-Nisa ya. 48. 68. 68 nih, Bang. 86. Iya, Ya, terbalik. angkanya benar, balik doang. Balik aja. 86 ayatnya mencok bukan Nisa. Ah, 82 lagi.
Nah ini saya bacakan dulu ya. Auzubillahi wa idza, dan apabila huyitum, kalian diberi penghormatan, ditahiyatin dengan satu penghormatan, fahayu, maka maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, dari tahiyat satu penghormatan, aurut duha, atau kembalikanlah ia. Maksudnya begini, kenapa tafsiran ulama tafsir itu menafsirkan tahiyah di sini ucapan salam, jadi bisa penghormatan ya. Apabila kalian diberi salam ya, assalamualaikum, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik darinya. Misalkan ini yang lebih baik darinya ya, maksudnya gini, orang ucap salam assalamualaikum, kita jawab salam assalamualaikum warahmatullahi satu, lebihin ya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lagi. Itu yang dimaksud dengan yang lebih baik darinya. Kemudian aurut duha, ini ada keliru, kurang wau, atau kembalikanlah ia, maksudnya dengan yang sebanding. Assalamualaikum, jawabnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap assalamualaikum warahmatullah, jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kurang ya, nggak boleh kurang. Misalkan assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam, nggak boleh, Karena balik apa yang dia salamin. kan suruh kembalikan. Iya, Kembalikan apa yang disalamin gitu. iya, suruh kembalikan gitu ya. Ini dalil wajib menjawab salam. Nah, ini dalil-dalil pokok yang ada di dalam Al-Quran ya. Coba buka surat surat ini, surat dulu ya, sabar ya. An-Nur ayat 6:1. An-Nur. Son, bawa bukunya Al-Quran gak Son? Oh ada. Wih, keren. Keren. Tadi saya agak banyak membahas masalah salam karena memang penting ya, adab-adab salam. Bahkan ada bab khusus di kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah salam ya. Enggak, yang bawahnya.
An-Nur. Berapa tadi? 6. Satu. Nah ini saya bacakan ya. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila dakhaltum kalian masuk buyutan, rumah. Ini baiknya rumah yang ada penghuninya atau rumah yang tidak ada penghuni. Udah karena umum, ini kan isim nakirah didahului oleh isim syarat, maka maknanya umum ya. Fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam untuk dirimu nih. Bagaimana nih? Ya hakikatnya doa yang kita berikan kepada orang ya kembali kepada diri kita. Maka berilah salam untuk dirimu tahiyatan sebagai penghormatan min indillah dari sisi Allah, mubarakah yang diberkahi, thayyibah yang baik ya, walaupun rumah kosong tidak berpenghuni. Masa sama Ustaz jawabannya Ustaz. Kan? Masa rumah kosong sama rumah nggak kosong udah salamnya sama Ustaz. Sama kan umum? Bukan beda yang apa yang paling betul yang buat rumah kosong itu. Nggak ada. Ini kan tadi udah saya jelaskan. Buyutan artinya rumah. Ini kan isim nakirah, isim bertanwin. Isim bertanwin didahului syarat itu maknanya umum. Asalkan yang dinamai rumah. Gitu. Kali apa namanya itu? Posgrad itu kan rumah. Lain lagi. Jadi mau rumah kosong ke, mau rumah ada penghuninya ke, kita diperintah memberi salam. Kan nanti malaikat juga kan mendoakan juga kan buat kita. Yaitu salam. Jadi salam ini adalah ungkapan yang berasal dari langit, ucapan salam itu. Ya. Ya. Jadi hukum memberi salam tadi apa hukumnya? Memberi salam. Nah, jawab salam. Wajib. Nah di hadis lain, ini saya sekali lagi ya, saya kutip hadis ini ya. Wa taqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif ya. Ini terakhir yang ini, memberi salam. Wa taqra'u. Jadi ini ayyul Islam khair. Nabi bersabda, saya singkat, ayyul Islam khairun. Siapakah Islam yang lebih baik? Maksudnya siapakah Muslim yang lebih baik? Ini Nabi bersabda, Kola dan kurung hai an-Nabi Mut to'am, orang yang memberi makan. To'am. Nih, kasih banyak makan orang nih. Ngajarin orang ya. Orang nih. Wataqra'us salam, dan yang membaca salam. Pada siapa? Alaman arafta, kepada siapa saja yang kau kenal. Wa man lam ta'rif. Ya tentu seorang muslim, karena kan kita dilarang memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, termasuk orang muslim juga. Ini hadis riwayat Bukhari.
Hati-hati itu. Lain kan. Bukhari. Apa? Nih. Ayo sekali. Ayul Islami khairun. Siapakah Islam? Khairun maksudnya siapakah seorang muslim yang lebih yang baik, yang paling baik? Qala, dia berkata, maksudnya Nabi, ini saya terangkan di sini. Nabi bersabda, nut'imut ta'am. Bentar ya. Yang memberi maksudnya yang memberi makan. Kemudian Fataqraus salam, dan yang membaca salam alaman arafta kepada orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang kau tidak kenal. Udah, Bos? Dek. Ini pakai tak, maaf ini salahnya. Nut'imut ta'am. Kita imut ta'am. Ya. Baru bahas salam, ini juga baru sebagian doang tentang masalah salam. Oke, kita lanjutkan kembali ke hadis 1466. Ya. Wa idza da'aka, apabila dia mengundangmu, fa'ajibahu, maka perkenankanlah, maksudnya datanglah. Ini kalau kita diundang untuk satu acara, maka wajib datang, kecuali memang ada halangan. Tentu dilihat dulu undangannya, karena Nabi juga pernah menghadiri undangan, kemudian Nabi pergi lagi, kamu datang menghadiri acara itu. Jadi dilihat undangannya itu, kalau ada perkara-perkara maksiat maka tidak boleh datang. Misalnya diundang buat mabuk-mabukan. Apa? Kalau enggak? Jadi kalau ada perkara-perkara yang haram, ya, maka tidak wajib datang, karena hukum itu beredar bersama ilatnya, bersama sebabnya. Al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilatnya, bersama sebabnya, ada dan tidaknya. Seperti contoh yang lalu ya, kita pernah bahas nasi lagi, beras halal nggak? Kalau beras curian, nah itu haram karena ada curian. Sama undangan juga gitu, hukumnya wajib ya kan. Tapi kalau ada sesuatu yang haram, misalnya diundang untuk mabuk-mabukan atau yang lain yang sifatnya haram, maka tidak wajib datang. Maka bahkan dilarang datang gitu. Kalau diundang ke pernikahan di pernikahan dadang tani, boleh datang nggak? Kembali kepada pemahaman orang. Itu tergabung tuh cewek-cewek duduknya. Tergantung kepada kepemahaman orang, apakah dia mempersoalkan masalah itu atau tidak. Kalau orang itu pemasukan berarti nggak wajib. Ya, jangan, itu untuk dia. Terus nggak datang. Hah? Datang langsung nggak dibilang ke Ya udah, gue datang. Saya datang. Deh, betul ya. Wa idzas tansohaka fansohu, dan apabila dia minta nasihatmu, fansohu, maka
nasihatilah ia. Nah, ini adab memberi Sehat. nasihat. Kenapa sih? Kalau minta nasihat, wajib kita nasihati. Kalau dia nggak minta nasihat, nggak wajib nasihati. Tapi boleh nggak kita kasih nasihat? Tapi nggak wajib. Wajib. Nggak wajib. Sunnah hukumnya. Kalau diminta wajib. Kalau diminta nasihatnya maka wajib nasihati. Nah, adab, ya. Nah, kemudian wa iza atosa, dan apabila dia bersin, fahamidallaha, lalu dia memuji Allah, fasyamithu, maka hendaklah dia mendoakannya. Nah, ini ingat, apabila seorang muslim bersin, ya kan, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, yakni mengucap alhamdulillah. Kalau dia mengucap alhamdulillah, maka kita wajib mendoakan. Gitu. Coba dibuka hadis nomor 1475. Ini mesti hafal nih doanya. 1475. Udah. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berkata, idza atasa ahadukum, apabila seorang di antara kalian bersin, falyakul, maka hendaklah berkata, maksudnya membaca atau mengucap alhamdulillah, artinya segala puji milik Allah. Itu bayat bagi fahamidallah. Lafaz fahamidallah apa ini? Alhamdulillah bagi yang bersin. Wal yakullahu akhuhu, dan hendaklah saudaranya membaca kepadanya, maksudnya mendoakannya. Ini doanya yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, itu doa yang wajib kita ucapkan terhadap orang yang bersin, yang mengucap alhamdulillah. Kalau dia nggak ucap alhamdulillah, wajib gak? Enggak. Ya, wajibnya kalau dia ucap alhamdulillah. Itu jawabannya. Nah, kemudian faida qala lahu, lalu apabila dia berkata, membaca doa kepadanya, yarhamukallah, itu didengar tuh sama orang yang bersin, dia jawab yarhamukallah, falyakul lahu, maka hendaklah dia doakan juga itu, katakan kepadanya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Ini balas jawab bagi orang yang bersin. Hafal gak? Dua. Ya, harus dihafal karena ada kewajiban menjawab ucapannya yarhamukallah, wajib. Membalikannya juga wajib. Gitu. Ya. Dihafal. Jadi kalau orang bilang ngucapin yarhamukallah, dia dosa kan? Ya dosa dia. Kalau dia ucap yarhamukallah. Nah, dia itu tentang masalah bersin adabnya di doa. Dan wa iza marido, apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah iya. Nah, ini hukumnya fardu kifayah tentang ini. Kemudian wa iza mata, dan apabila dia mati, fatba'hu, maka iringilah ya roh. Ini juga hukumnya fardu kifayah.
Coba dibaca ke sana. Hadis 1406. Hadis sah. Maksud satu, menganjurkan memberi salam kepada orang muslim. 2. Memerintah mendatangi undangan orang muslim. 3. Memerintah memberi nasihat kepada orang yang memintanya. 4. Meminta mendoakan orang muslim yang bersin. 5. Memerintah melawat orang muslim yang sakit. 6. Memerintah mengiringi jenazah orang muslim. Hukum sunnah 2 wajib, 3 wajib. Ya. Banyak ya. Hah? Banyak. 4 wajib kalau ia mengucap alhamdulillah. 5 fardu kifayah. 6 fardu kifayah bagi laki-laki. Ya. Satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi ya. Akhir. 5 menit bos. Ya. Malam minggu ini kan. Malam minggu ya. Banyak yang tanya jawab aja. Tanya jawab aja. Ini hadis tentang cara bersyukur ya. Hadis tentang cara bersyukur. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, lihatlah, ila kepada man, orang yang huwa dia asfala minkum, lebih rendah, maksudnya di bawah minkum, dari kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Fahuwa, maka yang demikian itu, ajdaru, lebih patut, alla tazdaru, kalian tidak memandang remeh nikmat Allah alaikum, atasmu. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, kita kan tahu kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, ya kan? Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, haram, ya, diancam sama Allah azab. Syukur itu ada caranya. Ini diantara caranya, cara bersyukur. Lihat orang di bawah kita, masih banyak juga yang lebih susah. Kita baru dikasih susah sedikit. Memang manusia tabiatnya begitu. Manusia tuh kalau dikasih kesusahan sedikit, rasanya lama banget. Tapi kalau dikasih kesenangannya lama, rasanya sebentar. Itu tabiat manusia. Tapi Nabi kita ajarkan kepada kita, kalau kamu mau pandai bersyukur, lihat orang di bawah kamu, masih banyak yang lebih susah. Syukuri apa yang ada, di tangan kita, kan? Di hadis lain itu ada tuh, Nabi katakan, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam. Waruziqo kafafan, dan dia diberi rezeki kafafan cukup. Kafafan itu tidak lebih dan tidak kurang, cukup, ya. Kemudian waqana'ahullahu bima atahu, dan Allah menjadikannya qanaah atas apa yang dia berikan. Nah, qanaah itu rela atas pemberian yang sedikit. Nah, jadi kunci untuk bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah, yakni qanaah, rela atas pemberian yang sedikit. Nah, ini juga di antara cara untuk bersyukur. Lihat yang di bawah kamu, supaya kamu nggak memandang remeh nikmat Allah sedikit pun. Banyak. Kalau kita ada kesusahan, misalkan contoh aja punya uang, tengok nikmat-nikmat Allah yang lain. Alhamdulillah saya hari ini masih bisa bernapas. Alhamdulillah saya masih bisa melihat, dan yang lain-lainnya. Itu cara bersyukur, ya. Nah, ini kan untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, lihat yang di atas kita, supaya tambah semangat. Jangan lihat yang di bawah. Lu masih di bawah, lu santai aja lah, nggak ada ngejar,
kayak misalnya gitu ya kan, jangan yang begitu. Kita ukurannya kalau untuk akhirat, lihat yang di atas kita supaya lebih semangat beribadah itu ya. Insyaallah segini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.